Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah mengenai imunologi pada respirasi. Definisi dari imunologi, sistem imun adalah sel atau jaringan atau molekul yang berperan dalam mengatasi infeksi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari sistem imun. Imunitas adalah kekebalan host terhadap patogen dan efek toksisitasnya. Respon imun adalah reaksi terhadap paparan zat asing yang dimediasi oleh sel dan molekul dari sistem imun. Fungsi sistem imun dalam keadaan normal adalah mempertahankan tubuh terhadap masuknya infeksi dan juga berperan di dalam mempertahankan adanya pertahanan terhadap sel tumor. Nah, pada penyakit dan terapi, sistem imun berfungsi dalam bisa menyebabkan penyakit, misalnya pada autoimun, mekanisme autoimun ya, dan pada kondisi alergi. Kemudian juga barrier terhadap proses respon transplantasi dan terapi gen. Sistem imun melibatkan organ, sel, dan yang terkecil adalah molekular. Organ yang terlibat dalam sistem imun adalah tonsil, adenoid, timus, kelenjar limpa, pembuluh limfatik, sumsum tulang, kemudian MALT yaitu mucosa associated lymphoid tissue seperti appendix, kemudian plak Peyeri. Kemudian sel yang terlibat dalam sistem imun adalah limfosit seperti limfosit T, limfosit B, dan sel NK. Kemudian ada monosit, makrofag, dan leukosit yang berupa granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Molekul-molekul yang terlibat dalam sistem imun ada antibodi, komplement, sitokin, interleukin, dan interferon. Bicara tentang sistem imun, itu tidak terlepas dari peran dari limfosit. Limfosit yaitu ada dua, ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B diproduksi di sumsum tulang. Limfosit B akan mengalami pematangan di sumsum tulang, kemudian limfosit B yang dewasa berperan sebagai memproduksi antibodi. Limfosit B akan menghasilkan imunoglobulin. Kemudian limfosit T juga diproduksi di sumsum tulang. Kemudian limfosit T ini mengalami sirkulasi ke timus, kemudian mengalami pematangan. Kemudian limfosit T ini berperan di dalam memicu limfosit B untuk memproduksi antibodi. Limfosit T juga berperan sebagai regulator. Nah, tadi ya limfosit B memproduksi antibodi, kemudian dia memediasi respon imun humoral karena limfosit B menghasilkan imunoglobulin. Sedangkan limfosit T berperan di dalam respon imun seluler dan berperan sebagai regulator. Kalau kita lihat ya di sini, limfosit T akan berinteraksi dengan limfosit B, kemudian limfosit T ini akan memediasi dikeluarkannya sejumlah sitokin, kemudian nanti juga akan didatangkan ya limfosit T helper dan juga limfosit T sitotoksik yang berperan dalam respon imun seluler. Tipe imunitas ada dua, yaitu imunitas innate dan imunitas adaptif. Innate immunity adalah pertahanan pertama tubuh kita terhadap infeksi. Responnya cepat, bekerja dalam waktu beberapa menit. Yang berperan di dalam innate immunity adalah epitel, fagosit, sel NK, kemudian limfoid, dan komplement. Namun, innate immunity ini tidak spesifik. Artinya ada molekul yang bisa berespon terhadap berbagai patogen ya. Jadi ini merupakan respon awal dan tidak memiliki memori. Artinya kalau ada infeksi yang sama berlangsung maka tubuh tidak bisa mengenali. Nah, kemudian imunitas adaptif. Ini merupakan respon imun kedua, lini kedua di tubuh kita. Responnya agak lambat, perlu waktu beberapa hari. Dimediasi oleh limfosit B dan limfosit T.
dengan dibentuknya produk-produk sitokin ya. Adaptive immunity ini spesifik karena sebelumnya limfosit sudah terpapar oleh antigen, kemudian memiliki memori. Sehingga di masa yang akan datang, apabila infeksi yang sama, protein patogen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka sel memori akan mengenali. Kemudian limfosit B akan menghasilkan antibodi yang akan menghambat infeksi dan mengeliminasi mikroba. Ini kalau kita lihat mekanisme dari innate dan adaptive immunity. Innate immunity diperankan oleh epitel, kemudian leukosit ya yang bergranul, kemudian fagosit, sel mas, sel dendritik, sel NK dan komplement. Mekanismenya berlangsung secara cepat ya. Kemudian adaptive immunity diperankan oleh limfosit B yang sudah menghasilkan antibodi. Antibodi dihasilkan oleh sel plasma. Limfosit B matang adalah sel plasma, kemudian sel plasma akan menghasilkan imunoglobulin yang berperan sebagai antibodi. Kemudian dibantu juga oleh limfosit T, yaitu yang berperan di dalam mekanisme imun seluler. Mekanisme adaptive immunity berlangsung cukup lama ya dalam hitungan beberapa hari. Mekanisme innate immunity adalah sebagai barrier yang berperan di dalam tubuh kita. Contohnya adalah sekresi permukaan. Misalnya kulit, pH asam di lambung, sekret vagina, kemudian silia di saluran nafas. Kemudian juga ada sistem humoral yang menghasilkan enzim seperti lisozim, protein, komplement, dan interferon. Kemudian ada mekanisme pertahanan sel yang diperankan oleh sel leukosit seperti neutrofil, basofil, eosinofil, makrofag, sel NK. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan tubuh pertama pada saat terjadi infeksi. Sekarang kita masuk ke mekanisme respon imun pada sistem respirasi. Pada keadaan normal, di saluran nafas itu terdapat epitel, kemudian ada silia, kemudian ada sejumlah sitokin yang bekerja dalam keadaan normal, ya. Kemudian juga ada makrofag. Apa yang terjadi apabila pada traktus respiratorius apabila terjadi perubahan, ya, maka akan terjadi respon inflamasi. Misalnya apabila pada keadaan nutrisi yang buruk, kemudian ada infeksi, rokok, kemudian ada perubahan mikroorganisme, kemudian ada perubahan flora normal akibat penggunaan antibiotik, maka akan terjadi perubahan pada mukosa sepanjang saluran nafas. Jadi pada keadaan normal, di dalam sirkulasi, sel-sel akan diproduksi secara normal, kemudian dia akan bekerja dengan mekanisme homeostasis yang stabil. Pada keadaan inflamasi, ini kita ambil contoh di paru, maka respon inflamasi akan menyebabkan leukosit keluar dari marginating pool untuk dia akan bergerak ke arah terjadinya infeksi atau inflamasi. Kemudian leukosit akan masuk ke jaringan paru yang terinfeksi. Di sana akan terjadi respon inflamasi yang menghasilkan sitokin, ya. Kemudian juga makrofag akan bekerja untuk menghasilkan sitokin. Kemudian terjadilah mekanisme respon imun baik selular maupun humoral. Setiap hari paru-paru itu menghirup sekitar 10 liter udara.
Respon innate immunity di traktus respiratorius itu dimulai dari epitel saluran nafas. Ada defensin, ada musin, ada kolektin. Di saluran nafas bawah ada epitel, sel dendritik, alveolar, dan makrofag. Kemudian ada reaksi dari sitokin ya, mediator interaksi sel seperti kemokin. Kemokin adalah zat kimia yang terbentuk dari rangsangan kimia. Kemudian ada sitokin. Kemudian ada neutrofil di pembuluh darah paru yang paru-paru berperan sebagai marginating pool, artinya paru-paru itu menyimpan sekitar 40% neutrofil di dalam tubuh. Jadi apabila terjadi infeksi, maka neutrofil ini akan segera dikeluarkan dari marginating pool ke lokasi infeksi. Nah, karena paru-paru merupakan lokasi dari marginating pool, maka infeksi di paru akan cepat sekali mengeluarkan neutrofil. Makrofag paru juga berperan di dalam membersihkan saluran nafas dan berperan dalam fagosit. Makrofag di alveolar akan mensekresikan sitokin seperti interleukin 6, TNF, dan makrofag ini akan menjadi APC, yaitu antigen presenting cell. Jadi sel yang menelan protein patogen, kemudian protein ini akan dihancurkan oleh sitokin, kemudian akan dipresentasikan ke sel T helper dan sel T sitotoksik. Kemudian di alveoli paru juga terdapat sejumlah mikroorganisme, terdapat sejumlah antimikroba ya. Secara alamiah ada seperti enzim lisozim, kemudian enzim protease yang berperan sebagai untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam paru-paru. Di situ juga ada makrofag dan fagosit. Kita lihat di dalam gambar ini pada keadaan normal ya, ada sel, ada limfosit, kemudian ini epitel ya, epitel paru dalam keadaan intak. Dan di gambar di sebelah kanan itu adalah keadaan pada saat inflamasi, misalnya ada infeksi masuk, maka akan terjadi respon ya, inflamasi baik di epitel, di pembuluh darah, terjadi udem, kemudian terjadi rangsangan dari keluarnya neutrofil dari marginating pool, kemudian dikeluarkannya sitokin-sitokin sebagai respon inflamasi. Nah, ini juga pada infeksi di traktus respiratorius, misalnya infeksi karena virus, bakteri, ataupun jamur, kita lihat ya mekanismenya. Setiap infeksi sebelum zat patogen itu bisa masuk lebih jauh ke traktus respiratorius, dia harus berikatan dulu dengan reseptornya. Misalnya virus, sebagai contoh misalnya infeksi virus SARS-CoV-2. Maka virus itu harus berlekatan dulu dengan reseptornya, yaitu reseptor S. Kemudian setelah itu virus akan masuk lebih jauh ke dalam epitel, saluran nafas. Kemudian di dalam epitel dia akan mencari nukleus untuk melakukan replikasi. Demikian juga dengan infeksi bakteri. Nah, kalau infeksi bakteri, karena bakteri itu adalah sel prokariot yang memiliki struktur sel yang lengkap, tidak seperti virus ya. Kalau virus adalah dia hanya memiliki materi genetik sehingga virus itu perlu meminjam sel di sel inang untuk melakukan replikasi. Sedangkan bakteri ataupun jamur adalah sel prokariot yang sudah memiliki struktur sel secara lengkap. Maka setelah berikatan dengan reseptor, bakteri ataupun jamur bisa langsung memperbanyak diri, kemudian menyebabkan infeksi. Respon infeksi yang terjadi mula-mula dari epitel ya, dia sudah tembus melekat di reseptor, kemudian reseptor inilah yang akan mempersilahkan patogen ini untuk masuk ke dalam ya. Kemudian di dalam setelah melewati sel basal akan
akan terangsang respon inflamasi yang dikeluarkan oleh makrofag maupun sitokin untuk mengeluarkan sejumlah sitokin sehingga terjadilah respon inflamasi. Ini kita lihat pada gambar sebelah kanan ya. Apabila ada infeksi yang masuk seperti ini ya, ada permisif viral replikasi yang masuk ke dalam traktus respiratorius, maka respon inflamasi akan bekerja. Sel dendritik akan bekerja, leukosit, neutrofil, makrofag akan bekerja, kemudian sel limfosit T dan limfosit B sebagai regulator akan mengeluarkan sitokin sehingga akan terjadilah respon inflamasi di sana. Kemudian mukosa saluran nafas juga berperan penting karena mukosa ini merupakan barrier atau respon imun pertama atau berperan sebagai inlet immunity ya, untuk mekanisme pertahanan pertama sebelum infeksi itu masuk lebih jauh. Nah, di paru-paru karena tadi paru-paru setiap hari mengolah sekitar 10.000 liter udara, maka paru-paru akan terus-menerus berhadapan dengan benda asing, partikel, sehingga sistem imun di traktus respiratorius terus-menerus akan bekerja, ya, dan akan memutuskan apakah perlu direspon atau tidak. Partikel yang masuk yang ukurannya besar akan disaring di nasofaring dan tonsil, kemudian dibersihkan oleh gaya inersia dari vili-vili di epitel saluran nafas, dan mekanisme yang terjadi adalah batuk atau bersin. Kemudian di saluran nafas bawah, partikel yang berhasil lolos masuk ke saluran nafas bawah akan ditangkap oleh permukaan mukosa. Tadi ada mukosa di sepanjang epitel traktus respiratorius dan kemudian akan didorong kembali dengan arah keluar atau eskalator dengan secara ritmis oleh silia-silia ya. Dibuang ke saluran nafas atas, kemudian nanti untuk dibuang nanti dalam mekanisme batuk atau bersin sama. Kemudian ada zat antimikroba yang ada di dalam lapisan mukosa, yaitu seperti kolektin, surfaktan, kemudian protein yang mengikat lipopolisakarida di permukaan tubuh bakteri, yang ini akan dikenali oleh imunitas bawaan dan aktivasi komplement. Ini adalah innate immunity pada traktus respiratorius. Kita ambil contoh pada infeksi virus SARS-CoV-2 ya. Jadi pada infeksi pertama maka mukosa saluran nafas akan merespon dengan diproduksinya mukus lebih banyak ya, sehingga akan ada respon batuk. Kemudian apabila infeksinya berlanjut masuk ke bagian dalam dari traktus respiratorius ya sampai ke alveolus, maka ini pun terjadi respon inflamasi, di mana akan disekresikan mukus, kemudian terjadi respon seluler dan juga humoral yang nanti akan menyebabkan dikeluarkannya antibodi IgM dari sel limfosit B, kemudian juga akan dikeluarkan sitokin yang dirangsang oleh sel limfosit T tadi ya sebagai regulator. Limfosit T akan mengeluarkan sitokin yang akan merangsang makrofag untuk mengeluarkan zat lagi. Ya, jadi sitokin akan dikeluarkan baik oleh limfosit, makrofag, sel dendritik dan sebagainya. Sehingga ini akan terjadi reaksi peradangan di sini, reaksi inflamasi. Nah, reaksi inilah yang akan memperburuk keadaan infeksi. Tetapi tubuh kita secara homeostasis akan terus-menerus berusaha mengeliminasi terjadinya infeksi ini. Makanya akan terjadi respon berupa terperangkapnya cairan di dalam alveolus, kemudian ada respon batuk, ada peningkatan
sitokin, kemudian ada peningkatan antibodi terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang spesifik ya, apakah itu yang meningkat IgM atau nanti pada fase lanjut akan meningkat IgG. Ini juga menggambarkan mekanisme bahwa pada saluran nafas akan terjadi sejumlah mekanisme filtrasi. Baik itu di hidung, mulai dari hidung, ada rambut-rambut pada hidung, kemudian ada mukus lendir-lendir di saluran nafas yang bekerja, dan secara mekanis innate immunity ini akan berusaha mengeluarkan patogen yang masuk dengan cara bersin atau batuk. Ya, kemudian mekanisme ini juga dibantu oleh silia-silia di usus yang di saluran nafas maksudnya yang akan mendorong zat patogen ini ke arah atas, mendorong ke atas sehingga tubuh akan mudah mengeluarkan lewat mekanisme bersin atau batuk. Bagaimana dengan mekanisme adaptif immunity pada infeksi traktus respiratorius? Tadi diperankan oleh imunitas humoral dan seluler. Humoral diperankan oleh limfosit B yang akan menghasilkan imunoglobulin, yaitu antibodi. Tujuannya adalah dia akan mengeliminasi mikroba atau zat patogen atau toksin atau sel mikroorganisme. Kemudian limfosit T akan berperan sebagai mekanisme imunitas seluler yang akan mengeluarkan sitokin ya, atau mengeluarkan zat kemokin yang akan merangsang sel lain di sekitarnya seperti makrofag, sel dendritik atau sel limfosit B untuk mengeluarkan zat lagi sehingga terjadi respon inflamasi. Nah, kita lihat aktivitas dari imunitas humoral. Jadi kalau ada patogen, misalnya mikroorganisme, maka sel limfosit B yang sebelumnya sudah mengenali protein dari patogen ini, maka akan segera menangkap patogen ini, kemudian akan terjadi blocking. Kita ingat bahwa pada reaksi antigen antibodi ya, jadi akan terjadi perangsangan aktivasi sistem komplement. Jadi komplement akan jalan, kemudian komplement akan mendestruksi sel yang terinfeksi. Tapi sebetulnya mekanisme ini tidak berlangsung sendiri-sendiri ya. Jadi antibodi ini juga akan berkomunikasi ya dengan respon imun seluler. Kita lihat di dalam mekanisme respon imun seluler, mikroorganisme atau protein asing atau patogen yang masuk akan difagosit oleh makrofag atau oleh sel antigen presenting cell. Kemudian patogen ini akan oleh enzim proteolisis ya, oleh lisozim akan dipotong-potong menjadi protein yang kecil-kecil, kemudian akan dipresentasikan ke permukaan sel ya seperti ini, maka ini akan makrofag ini akan berubah menjadi antigen presenting cell. Antigen presenting cell ini akan direspon oleh limfosit T ya. Jadi limfosit T akan mengenali protein yang protein patogen yang sudah dipotong-potong tadi oleh enzim proteolitik ya. Kemudian limfosit T akan mengenali. Nah, limfosit T ini kemudian akan mengeluarkan zat-zat ya, zat-zat sitokin yang nanti akan merangsang limfosit B untuk datang. Kemudian limfosit T helper untuk datang. Kemudian limfosit T sitotoksik untuk datang, sehingga limfosit T sitotoksik akan mendestruksi sel yang terinfeksi. Limfosit T helper akan membantu limfosit B untuk membentuk antibodi ya, akan mengeluarkan antibodi yang spesifik ya, sehingga mekanisme ini sebetulnya berjalan secara paralel dan mereka saling bekerja sama. Gitu ya. Nah,
Tadi ya, sel limfosit B akan mengenali antigen spesifik. Sel limfosit B akan berproliferasi, berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian dia akan menghasilkan antibodi yang memproduksi imunoglobulin. Ya, makanya nanti setelah infeksi itu terjadi, beberapa waktu kemudian akan muncul imunoglobulin G terhadap infeksi tersebut, ya. Kemudian imunoglobulin M. Antibodi akan berikatan spesifik dengan antigen atau mikroorganisme tadi ya. Kemudian mekanisme yang bekerja secara spesifik ini sebenarnya tujuannya untuk menghancurkan secara langsung, yaitu dengan aktivasi komplement, ya. Baca lagi mengenai komplement, kemudian dengan mekanisme apoptosis yang dibantu oleh sel T sitotoksik untuk mengapoptosis atau menghancurkan sel yang terinfeksi. Kemudian beberapa limfosit B akan menjadi sel memori, ya, yang bisa mengenali protein dari patogen asing tersebut di masa yang akan datang apabila infeksi itu masuk lagi ke dalam tubuh. Nah, diulang lagi ini ya. Jadi kita ingat bahwa limfosit B itu akan menghasilkan antibodi. Kita tahu bahwa antibodi itu ada imunoglobulin A, E, D, M, G, ya. Dari mana mereka bisa? Yang mana yang lebih dulu muncul gitu ya? Jadi kalau sel plasma atau antibodi ini berkenalan dengan zat patogen, ya, zat patogen mikroorganisme misalnya, di permukaannya itu kan ada protein. Nah, protein ini adalah dianggap sebagai antigen, ya. Kemudian sel limfosit B yang sudah terpapar antigen ini akan teraktivasi, kemudian akan berproliferasi, kemudian berubah menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang akan menghasilkan imunoglobulin. Imunoglobulin yang pertama dihasilkan pada keadaan infeksi adalah imunoglobulin M, ya. Kemudian makanya imunoglobulin M ini akan muncul pada infeksi akut, ya. Kemudian setelah itu imunoglobulin M ini akan mengalami switching, ya, dia akan berubah menghasilkan imunoglobulin G. Imunoglobulin G yang terbentuk di bagian dari FAB-nya, ya, akan memiliki epitop atau bagian yang bisa mengenali protein dari patogen asing yang dulu udah pernah dia kenal, ya. Jadi imunoglobulin G ini akan beredar dalam tubuh, tetapi bagian FAB-nya memiliki epitop yang spesifik hanya mengenali protein terhadap antigen asing yang dulu pernah dia kenal, ya. Nah, kemudian imunoglobulin G ini kemudian beredar di dalam sirkulasi. Di masa yang akan datang, apabila infeksi yang sama, antigen ini yang sama masuk lagi ke dalam tubuh, maka imunoglobulin G ini sudah pernah kenal dan ini akan langsung diproses. Nggak pakai dari step awal, jadi langsung diproses, imunoglobulin G-nya nempel di antigen, kemudian akan diproses, komplement berjalan, sel terinfeksinya apoptosis, atau mereka akan saling bekerja sama dengan limfosit T, helper, T sel T sitotoksik untuk mengeliminasi antigen asing ini, ya. Nah, seperti ini, ya. Antigennya kemudian dikenali oleh limfosit, kemudian sel T akan membantu, kemudian sel T ini akan mengeluarkan zat yang akan memanggil imunoglobulin lain supaya datang. Kemudian sel T sitotoksik akan menghancurkan, kemudian sel T helper akan membantu supaya limfosit memproduksi imunoglobulinnya lebih banyak, supaya proses eliminasinya lebih cepat, gitu ya. Bagaimana dengan respon imun seluler? Nah, sel T ya diperankan oleh sel T akan mengenali protein dari antigen pada makrofag, ya. Tadi kan antigennya atau mikroorganismenya dimakan, ya, ditelan oleh makrofag.
Kemudian makrofag ini akan mempresentasikan potongan-potongan dari protein mikroorganisme tersebut dan dikenali oleh limfosit T ya. Limfosit T ada dua, ada ya limfosit T helper yaitu CD4 yang berperan di dalam membunuh mikroorganisme atau berperan dalam mekanisme apoptosis dari sel yang terinfeksi. Kemudian sel T sitotoksik atau CD8 yang akan memusnahkan sel terinfeksi yang mengandung mikroba tetapi melalui proses apoptosis ya yang ini ya. Kalau sel T helper dia mengaktifasi sel-sel lain untuk membantu mempercepat proses eliminasi. Pada infeksi pertama itu akan dibentuk klon sel T dan sel T memori. Pada infeksi berikutnya, infeksi yang di masa yang akan datang ya, akan lebih mudah dikenali. Jadi proses eliminasinya terjadi lebih cepat sehingga infeksinya tidak terjadi terlalu lama. Ya. Ini ya respon imun selular. Jadi ini antigen presenting cell ya, makrofag yang sudah menelan zat patogen kemudian dipresentasikan protein, potongan proteinnya, kemudian potongan protein ini akan ditangkap oleh sel T helper atau sel T sitotoksik. Ya, kemudian sel T helper akan mengaktifasi makrofag, sel B untuk memanggil limfosit B untuk memproduksi antibodi. Ya, kemudian kalau sel T CD8 dia akan memproses apoptosis ya. Jadi yang mengapoptosis adalah sel T CD8 sitotoksik, sel T sitotoksik. Ini ya mekanismenya, ini sama gambarnya. Ya, ini adalah sel T helper akan mengeluarkan sitokin ya. Kemudian sel T sitotoksik akan segera menghancurkan sel yang terinfeksi. Dan dia akan mengeluarkan enzim perforin. Granzim dan perforin ini tujuannya adalah melubangi sel, kemudian membuat sel yang terinfeksi ini hancur dan mikroorganisme yang ada di dalamnya juga hancur, rusak ya. Nah, imunitas adaptif atau imunitas yang didapat bisa berlangsung secara aktif maupun pasif. Imunitas aktif secara alami ya bisa terjadi karena kita atau seseorang terinfeksi secara alamiah. Contohnya adalah yang paling gampang sekarang infeksi SARS-CoV-2. Ya, infeksi SARS-CoV-2 pada orang yang terinfeksi langsung, maka orang tersebut memiliki imunitas yang aktif. Ya. Sedangkan imunitas aktif yang dibuat adalah melalui mekanisme vaksin. Contohnya juga adalah vaksin SARS-CoV-2. Itu adalah membuat seseorang memiliki imunitas tetapi nggak usah lewat infeksi langsung, tetapi lewat vaksin ya. Jadi infeksinya dibuat atau di artifisial ya dengan vaksinasi. Maka dengan vaksinasi seseorang akan memiliki terjadi respon imun seperti tadi ya, respon imun humoral yang akhirnya tubuh seseorang itu memiliki antibodi yang sudah mengenali infeksi SARS-CoV-2. Sehingga di masa yang akan datang, apabila seseorang itu terinfeksi SARS-CoV-2, maka respon imunnya sudah bekerja secara langsung. Karena sudah ada imunoglobulin atau antibodi yang sudah mengenali secara spesifik. Gitu ya. Kemudian imunitas pasif bisa didapat secara alamiah lewat ASI atau plasenta. Jadi ASI akan di dalam ASI terdapat imunoglobulin dari ibu ya yang ditransfer ke anak ya lewat ASI atau lewat plasenta juga bisa. Imunitas pasif yang buatan adalah memberikan antibodi secara pasif. Misalnya pada infeksi SARS-CoV-2 orang-orang yang sedang dalam fase kritis diberi
Antibodi yaitu plasma konvalesen, yaitu plasma atau antibodi dari pasien yang pernah terinfeksi SARS-CoV-2 dari penyintas. Jadi antibodinya diambil, ya, diproses, kemudian ditransfer ke orang yang sedang mengalami infeksi SARS-CoV-2. Gitu ya. Ini adalah tipe-tipe dari vaksin. Ini dicontohkan adalah vaksin dari ada macam-macam vaksin ya. Ada vaksin yang dari DNA atau RNA, kemudian dari mikroorganisme yang dilemahkan atau yang diinaktivasi, atau hanya subunitnya saja, atau potongan-potongan dari proteinnya, kemudian ada viral vektor. Ya. Nah, antibodi adalah molekul yang dihasilkan oleh sel plasma. Ingat ya tadi dari limfosit B matang akan menghasilkan antibodi, akan menghasilkan imunoglobulin. Imunoglobulin ini berperan sebagai antibodi. Ya, kita ingat bahwa struktur molekul antibodi seperti ini. Di bagian FAB itu ada fraksi dari antigen binding site. Ini adalah bagian ya yang akan mengenali antigen asing. Ya. Kemudian imunoglobulin, masih ingat strukturnya ada heavy chain. Ya, heavy chain-nya ada IgG, IgM, A, D, E ya. Kemudian ada light chain ini ya, di bagian yang di bagian FAB-nya ada rantai ringan ya. Heavy chain adalah rantai berat. Light chain adalah rantai ringan. Rantai ringan jenisnya ada kappa dan lambda. Ya. Bagaimana peran antibodi terhadap infeksi? Tadi, antibodi menghambat penetrasi mikroba ke sel epitel. Jadi, ya seperti di gambar ini, kalau ada antibodi, maka zat patogen tidak mudah langsung penetrasi ke dalam epitel. Dia akan ditangkap dulu oleh antibodi. Yang pertama, ya. Yang kedua, antibodi berperan sebagai ADCC, antibody dependent cellular toxicity. Dengan adanya ikatan antara antigen, ya, antigen patogen ya, misalnya dari mikroorganisme dengan antibodi, maka ikatan ini akan merangsang sel NK natural killer untuk segera mendestruksi ya sel yang terinfeksi. Makanya disebut ADCC. Kemudian imunoglobulin E dan eosinofil akan mengeliminasi infeksi parasit. Jadi kalau ada infeksi parasit, misalnya contohnya adalah cacing, infeksi cacing, maka imunoglobulin E akan mengenali protein di permukaan tubuh parasit ini. Kemudian ikatan antigen dan antibodi IgE ini akan merangsang makrofag atau sel lain untuk datang dan mengeliminasi parasit ini dengan dikeluarkannya eosinofil, kemudian sitokin lain yang akan menghancurkan parasit ini. Ya, jadi antibodi sangat berperan di dalam mekanisme infeksi. Imunoglobulin, tadi ada imunoglobulin A, ingat ya strukturnya. IgA itu dimer itu artinya ada dua molekul yang bergabung ya. IgE itu monomer ya. Kemudian IgG juga monomer. IgM, nah IgM ini pentamer. Pentamer artinya ada 5 molekul antibodi yang saling berikatan sehingga molekulnya besar. Ya. Komplemen, ini mesti diingat juga bahwa komplemen itu ada 3 jalur aktivasi komplemen.
ada jalur klasik, alternatif, dan lektin. Kaskade komplement harus dipelajari dan harus tahu ya karena dia berperan di dalam mekanisme infeksi. Jadi komplement akan teraktivasi, salah satunya adalah lewat jalur klasik, yaitu adanya ikatan antara antibodi dan antigen. Apabila ada ikatan antigen-antibodi, maka kaskade komplement akan berlangsung di mana terjadi aktivasi C2, C4, ya, C3, C3b, C5, kemudian selanjutnya dia akan mengaktifasi C6, C7, C8 ya. C7, C8, C9 itu akan berperan di dalam membuat lubang pada sel yang terinfeksi. Lubang ini akan menyebabkan sel yang terinfeksi menjadi rusak dan akan dihancurkan ya. C6, 7, 8, 9 disebut sebagai MSC, yaitu membran attack complex yang akan membuat pori-pori pada sel sehingga selnya berlubang sehingga selnya lisis dan hancur. Demikian yang bisa kita pelajari mengenai respon imun pada infeksi saluran nafas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.